pada paruh akhir abad ke-17, Kesultanan Banten berdiri sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan Islam yang disegani. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menolak monopoli VOC dan menjalin hubungan dagang bebas dengan dunia internasional. Namun, konflik internal antara Sultan Ageng dan putranya membuka jalan bagi intervensi Belanda dan memicu perang saudara yang mengubah nasib kerajaan. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menolak tunduk pada monopoli dagang VOC. Pelabuhan Banten menjadi titik temu pedagang dari Arab, Persia, India, Cina, dan Eropa. Lada dari Lampung menjadi komoditas utama yang mengalir ke pasar dunia. Namun di balik kejayaan itu, awan gelap mulai menggantung di langit Surosowan. Sultan Haji, putra Sultan Ageng, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia lebih terbuka terhadap pengaruh Belanda, bahkan mulai menjalin hubungan dengan Belanda. Gaya hidupnya berubah, dan ia mulai membangun kekuatan politik sendiri di dalam istana. Sultan Ageng, yang menjunjung tinggi nilai Islam, merasa khawatir. Ia mengirim Sultan Haji ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama, berharap sang putra kembali dengan semangat yang sama. Tapi, harapan itu tak sepenuhnya terwujud. Di dalam istana, para pejabat mulai terbelah. Sebagian mendukung Sultan Ageng, sebagian lainnya mulai condong ke Sultan Haji. Di luar istana, rakyat Banten mulai mendengar desas-desus tentang perpecahan di dalam keluarga kerajaan. Tahun 1679 adalah tahun diam sebelum badai. Tahun ketika intrik politik, pengaruh asing, dan ambisi pribadi mulai menggerogoti fondasi Kesultanan Banten. Tapi sekembalinya, konflik tak terhindarkan. Sultan Haji mulai membangun kekuatan sendiri, dan VOC melihat peluang emas untuk menguasai Banten dari dalam. Di tahun yang sama, Sultan Haji diam-diam mengirim 2 utusan ke London, menemui Raja Inggris. Tujuannya meminta dukungan dan persenjataan. Sebuah langkah berani, yang menandai bahwa perang bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan. Di Istana Surosowan, ketegangan memuncak. Sultan Ageng tetap memegang kendali atas urusan luar negeri dan militer, sementara Sultan Haji menguasai urusan dalam negeri. Tapi, batas itu mulai kabur. Intrik, pengaruh asing, dan ambisi pribadi mulai menggerogoti fondasi kerajaan. Tahun 1680 bukan sekadar awal konflik keluarga. Ia adalah tahun ketika Kesultanan Banten mulai digoyang dari dalam. Tahun ketika VOC menanam benih perpecahan. Di dalam istana, Sultan Haji mulai mengambil alih urusan dalam negeri secara penuh. Ia mengangkat bangsawan dan satria baru yang loyal padanya, dan diam-diam membuka jalur komunikasi intensif dengan Belanda. VOC menyambutnya sebagai mitra strategis, dan mulai menyuplai logistik, serta informasi intelijen yang dibutuhkan. Sultan Ageng, yang menyadari ancaman dari dalam, mulai memobilisasi pasukan dari berbagai wilayah. Prajurit dari Makassar, Bali, dan Melayu mulai berdatangan ke Banten. Benteng Tirtayasa diperkuat, dan markas militer dibangun di Margasana. Sultan Ageng tidak hanya bersiap menghadapi VOC, tapi juga putranya sendiri. Di pelabuhan, kapal-kapal VOC mulai berlabuh lebih sering. Pada 27 Februari, pasukan Sultan Ageng melancarkan serangan besar ke Istana Surosowan, tempat Sultan Haji dan Belanda bertahan. Dalam waktu singkat, istana berhasil dikuasai. Sultan Haji diselamatkan oleh Jacob de Roy dan dibawa ke loji Belanda, yang kemudian dikepung oleh pasukan Sultan Ageng. Belanda yang terdesak segera meminta bantuan dari Batavia. Namun, karena kuatnya serangan Sultan Ageng, bantuan awal gagal mendarat. Sultan Haji menyetujui syarat Belanda, yaitu memberikan hak monopoli perdagangan di Banten sebagai imbalan bantuan militer. Pada 7 April, pasukan Belanda yang lebih besar tiba, dipimpin oleh Francois Stag dan de Saint Martin. Mereka melancarkan serangan balik ke Surosowan dan Benteng Tirtayasa, memaksa Sultan Ageng mundur ke Margasana, markas besar pasukannya. Di Margasana, Sultan Ageng dibantu oleh pasukan dari Makassar, Bali, dan Melayu. Namun, VOC terus mendesak. Wilayah Kacarabuan, Tangerang, dan sekitarnya jatuh ke tangan Kompeni. Puncaknya terjadi pada 28 Desember tahun 1682, ketika Kompeni menyerang Pontang, Tanara,
dan Tirtayasa. Keraton Tirtayasa dibakar dan dihancurkan. Sultan Ageng berhasil melarikan diri ke pedalaman Sunda bersama Pangeran Arya Purbaya dan Syekh Yusuf. Tahun 1682 adalah tahun ketika Banten terbakar oleh Perang Saudara. Tahun ketika Kompeni tidak hanya menjadi sekutu, tapi penguasa baru. Dan tahun ketika Sultan Ageng, sang penjaga kedaulatan, mulai kehilangan segalanya, tanah, istana, dan kepercayaan dari darah dagingnya sendiri. Di pedalaman Sunda, Sultan Ageng Tirtayasa terus melakukan perlawanan. Setelah Keraton Tirtayasa dibakar dan Istana Surasowan jatuh ke tangan Kompeni, sang Sultan tidak menyerah. Bersama Pangeran Arya Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar, ia membangun barisan terakhir di selatan Banten. Namun Kompeni tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan untuk memburu situ sisa kekuatan Sultan Ageng. Di Batavia, Sultan Haji menyusun rencana licik. Ia mengutus 52 anggota keluarganya untuk menjemput ayahnya dengan dalih rekonsiliasi. 14 Maret tahun 1683, Sultan Ageng ditangkap di Ketos. Ia dibawa ke Batavia dan dipenjarakan. Sang Sultan yang selama puluhan tahun menjaga kedaulatan Banten, kini menjadi tahanan Kompeni. Ia kemudian wafat dalam pengasingan pada tahun ke-1692. Kompeni melanjutkan operasi militer. Pada 5 Mei, mereka mengirim Untung Surapati, seorang letnan Bali, bersama pasukan gabungan Kompeni di bawah Letnan Johannes Moritz van Happel. Mereka menyerbu Pamotan dan Dayeh Luhur, wilayah pertahanan terakhir Syekh Yusuf. 14 Desember tahun 1683, Syekh Yusuf ditangkap. Pangeran Purbaya yang terdesak menyatakan menyerah. Namun dalam perjalanan ke Batavia, terjadi konflik antara pasukan Kompeni, pimpinan Willem Kuveler, dan Untung Surapati. Pada 28 Januari tahun 1684, pos Kompeni dihancurkan oleh Surapati, yang kemudian menjadi buronan dan legenda perlawanan. 7 Februari tahun 1684, Pangeran Purbaya akhirnya tiba di Batavia. Dengan itu, seluruh tokoh utama perlawanan Banten telah ditundukkan. Belanda kini memegang kendali penuh atas Kesultanan Banten. Sultan Haji tetap memimpin, namun bukan sebagai Raja Merdeka. Ia menjadi penguasa bayangan di bawah kendali Belanda. Sebagai imbalan atas bantuan militer, Sultan Haji menyerahkan wilayah Lampung, memberikan hak monopoli lada, dan mengganti kerugian perang kepada Kompeni. Tahun 1684 adalah tahun transisi. Tahun ketika Banten tidak lagi berdiri sebagai kerajaan Islam yang bebas, melainkan sebagai wilayah yang dikendalikan oleh kekuatan asing. Tahun ketika Kompeni tidak hanya menang perang, tapi juga menang dalam politik, ekonomi, dan sejarah. Dan dari reruntuhan Perang Saudara, lahirlah babak baru, penjajahan yang akan berlangsung berabad-abad. Sultan Ageng Tirtayasa, sang penjaga kedaulatan, wafat dalam pengasingan. Perang Saudara Banten mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa prinsip akan runtuh, bahwa pengkhianatan terhadap nilai dan darah sendiri akan membuka pintu bagi penjajahan.